Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Konstantinovsky, Saint Petersburg, Rusia. Dalam pertemuan itu ada beberapa kerjasama yang disepakati antara kedua negara. Kerjasama itu diantaranya di bidang pendidikan tinggi, transportasi, pengembangan digital hingga danantara. Khusus Memorandum of Understanding Danantara dan Russian Direct Investment Fund atau RDIF, kedua pihak akan meluncurkan platform investasi bersama dengan modal hingga 2 miliar euro atau setara 37,7 triliun rupiah. Platform tersebut bernama Russia Indonesia Investment Platform atau RITNIP. RITNIP akan berfungsi sebagai platform strategis untuk transfer teknologi bilateral sehingga memungkinkan pertukaran pengetahuan industri, penelitian terapan, dan solusi-solusi canggih antara Indonesia dan Rusia. Platform ini bertujuan juga untuk mempercepat peningkatan industri, mendukung pengembangan ekosistem inovasi yang kompetitif, dan memperdalam kemandirian teknologi di sektor-sektor penting seperti infrastruktur, energi, manufaktur canggih, dan ketahanan pangan. Kementerian Pertanian menetapkan harga acuan penjualan atau HAP ayam ras hidup atau live bird sebesar Rp18.000 per kilogram di tingkat peternak per 19 Juni 2025. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari komitmen negara untuk melindungi peternak kecil dan mandiri. Agung menyampaikan berdasarkan data Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat atau Pinsar Indonesia per 16 Juni 2025, harga live bird atau ayam ras hidup di lapangan masih fluktuatif di kisaran Rp15.000 hingga Rp17.000 per kilogram. Padahal harga pokok penjualan atau HPP peternak berada di kisaran Rp16.935 hingga Rp17.646 per kilogram. Agung menjelaskan kondisi fluktuatif harga tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh ketidakseimbangan pasokan dan permintaan, namun disebabkan juga oleh faktor non-teknis seperti psikologi pasar dan praktik niaga yang tidak efisien. Terdapat persoalan struktural dalam rantai pasok ayam hidup yang panjang dan didominasi oleh broker dengan margin perdagangan lebih dari 67%. Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Pangan Polri, Brigjen Pol Helvi Assegaf, mengungkapkan sebelumnya telah dilakukan pemantauan di pusat penjualan ayam ras hidup, perusahaan integrator di wilayah Banten dan Jawa Barat. Hasil temuan di lapangan menunjukkan adanya indikasi manipulatif di pasar, termasuk dugaan persekongkolan antara oknum peternak dan broker yang sengaja membentuk harga di bawah harga pokok penjualan. Bursa Efek Indonesia atau BEI membuka kemungkinan untuk mengurangi satuan lot saham. Saat ini, satu lot saham diketahui terdiri dari 100 lembar. Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrick mengatakan bahwa kajian soal penyesuaian lot dilakukan dengan mempertimbangkan kemudahan akses bagi masyarakat. Menurut Jeffrey, BEI juga meninjau praktik di bursa regional dan global sebagai acuan. Ia menyebutkan beberapa bursa yang telah menerapkan ukuran lot lebih kecil seperti 50 lembar bahkan hingga 1 lembar. Selain itu, langkah ini diharapkan dapat meningkatkan likuiditas pasar secara keseluruhan. Meski begitu, implementasi kebijakan ini belum akan dilakukan dalam waktu dekat. BEI saat ini fokus menyelesaikan proses implementasi sistem perdagangan yang baru. Namun, ia menegaskan, terkait waktu penerapan, Jeffrey menyatakan BEI akan menyesuaikan dengan kondisi pasar dan kesiapan sistem. Untuk diketahui, lot atau round lot adalah satuan yang dipakai dalam perdagangan saham di pasar modal. Lot berfungsi menunjukkan jumlah unit instrumen saham yang diperjualbelikan di pasar modal atau bursa saham. Intinya, jual beli saham harus dilakukan dalam satuan lot atau kelipatannya. Sebelumnya, satu lot terdiri dari 500 lembar saham. Namun ini membuat investasi saham tidak ramah untuk investor pemula atau mereka yang punya modal kecil. Aturan tersebut membuat saham hanya bisa dibeli oleh orang kaya atau perusahaan. Pada 6 Januari 2014, BEI membuat aturan baru tentang satuan lot saham yang menetapkan bahwa satu lot setara dengan 100 lembar saham. Kapal pengangkut mobil terbesar di dunia baru saja menyelesaikan perjalanan perdananya dengan merapat di pelabuhan Itajai, Brasil, akhir Mei lalu. Kapal raksasa setara 20 lapangan sepak bola ini membawa ribuan kendaraan, termasuk dari produsen mobil listrik asal China BYD. Namun kedatangan armada besar ini justru memicu kekhawatiran di kalangan pelaku industri otomotif Brasil dan serikat pekerja.
BYD, produsen kendaraan listrik atau EV dan hybrid plug-in terbesar di dunia, telah mengerahkan armada kapal kargonya sendiri untuk mempercepat ekspansi ke pasar global, berhasil menjadi target utama mereka. Hingga Mei 2025, sudah 4 kali kapal BYD berlabuh di negeri Samba, membawa sekitar 22.000 kendaraan. Sementara itu, menurut data Asosiasi Industri Otomotif Brazil, Anfavea, impor mobil asal China diperkirakan melonjak 40% pada 2025, mencapai 200.000 unit atau sekitar 8% dari total registrasi mobil ringan di negara tersebut. BYD menjadikan Brazil sebagai pijakan utama setelah menghadapi hambatan perdagangan di Eropa dan Amerika Serikat. Di Eropa, mobil China dikenakan bea masuk sebesar 45,3%, sementara di AS mencapai lebih dari 100%, disertai pelarangan software China di kendaraan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi memperpanjang batas penegakan hukum untuk menentukan nasib TikTok di negeri Paman Sam pada Kamis 19 Juni waktu setempat. Tenggat baru ditetapkan 90 hari ke depan atau pada September 2025. Selama 90 hari, ByteDance yang merupakan induk TikTok asal China diminta melakukan divestasi atas operasional TikTok di Amerika Serikat. Jika tidak, TikTok akan diblokir permanen dan tidak bisa digunakan oleh 170 juta pengguna di AS. Mekanisme rinci dari penegakan hukum yang diteken di era Joe Biden tersebut masih terus dinegosiasikan kedua belah pihak. Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance, ditunjuk untuk memimpin negosiasi dari pihak pemerintah AS. Sebelumnya, Trump sudah 2 kali memperpanjang tenggat penegakan hukum tersebut. Pertama, pasca dilantik sebagai Presiden AS untuk masa jabatan kedua pada Januari 2025. Lalu tenggat pada April 2025 diperpanjang ke Juni 2025. Terbaru, target penentuan nasib TikTok pada 19 Juni 2025 diperpanjang hingga September 2025. Dalam beberapa kesempatan, Trump telah mengungkapkan keinginannya agar TikTok bisa terus beroperasi di AS. Terlebih, ia mengatakan TikTok banyak membantu kampanyenya dalam memenangkan Pilpres 2024.